Selamat pagi. Kita ketemu lagi di sini Rabu 24 November 2021 dalam topik vaksin dan COVID serta PPKM. Sekarang saya lagi di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli bersama Kepala Dinas Kesehatannya, Bapak Anjas Mara. Selamat pagi Pak Anjas. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pak Anjas, sekarang ini kan Toli-Toli mungkin belum mencapai ya, vaksinasi, presentasi vaksinasi masyarakat Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Sudah berapa persen saja Pak Anjas? Yang sudah divaksin dari jumlah masyarakat yang ada? Ya, baik. Jadi terkait dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 Kabupaten Toli-Toli sampai dengan data kemarin, Kabupaten Toli-Toli secara persentase telah melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dengan cakupan vaksin dosis 1 sebesar 35,5%. Kondisi ini masih akan terus kita kejar target, karena target Kabupaten Toli-Toli paling tidak di akhir Desember menjelang Januari tahun 2022 vaksin kita itu, cakupan vaksin kita bisa mencapai 40-50%. Ada beberapa kendala sebenarnya yang menyebabkan kenapa kegiatan atau cakupan vaksinasi COVID kepada masyarakat itu baru mencapai 35,5%. Yang pertama terkait dengan logistik vaksin yang saat ini tersedia. Sampai hari ini logistik vaksin Sinovac kita itu sangat kurang ya, ketersediaannya. Itu yang pertama, sehingga kita masih menunggu distribusi vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Kendala yang kedua, sesuai dengan juknis pelaksanaan vaksinasi COVID yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, menyampaikan bahwa peruntukan jenis vaksin Sinovac itu saat ini hanya diperuntukkan kepada masyarakat untuk pemberian dosis 2. Kenapa? Karena memang masyarakat yang belum divaksin dosis 2 untuk jenis vaksin Sinovac itu jumlahnya masih sangat banyak. Makanya kebijakan Kementerian Kesehatan, vaksin Sinovac saat ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dosis 2. Nah, itulah yang menyebabkan kita sedikit terkendala terkait dengan pemberian vaksin. Yang kedua, kita juga terus berupaya terkait dengan penjemputan vaksin. Tadi malam kami sudah mengirimkan satu tim ke Palu untuk melakukan permintaan sekaligus melakukan penjemputan vaksin. Insya Allah kita akan mendatangkan kurang lebih 4.200 dosis vaksin Sinovac yang memang peruntukannya untuk dosis 2. Masih ada kurang lebih sekitar 17.000 masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang belum mendapatkan vaksinasi Sinovac dosis 2. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, karena memang sudah banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya kapan mereka kembali mendapatkan vaksinasi dosis 2 ini, nah itulah yang kemudian menjadi prioritas kami. Keberlanjutan vaksin itu masih akan tetap kita laksanakan dengan strategi memanfaatkan jenis vaksin Pfizer. Saat ini Kementerian Kesehatan sudah merekomendasikan penggunaan jenis vaksin Pfizer kepada masyarakat. Apa bedanya dengan Sinovac? Ya, sebenarnya jenis vaksin ini perbedaannya hanya pada tataran tingkat efikasi, tingkat keampuhan vaksin dalam pembentukan kekebalan tubuh atau sistem imun dalam upaya mencegah infeksi virus corona. Nah, kelebihannya Pfizer itu yang pertama, berdasarkan kajian vaksin Pfizer itu bisa diperuntukkan
kepada anak-anak sekolah usia 12 tahun. Kita ketahui bersama bahwa jenis vaksin Moderna itu hanya diperuntukkan kepada masyarakat di atas 17 tahun sampai dengan 59 tahun. Sementara Pfizer ini bisa digunakan untuk anak-anak usia 12 tahun, dalam hal ini anak sekolah, dan juga bisa digunakan untuk kelompok sasaran lanjut usia di atas 59 tahun. Sehingga kalau kita membandingkan fleksibilitas penggunaan Pfizer ini lebih baik dibandingkan vaksin Moderna. Berarti Pak, dalam vaksin ini rendah yang belum tercapainya presentasi itu bukan saja disebabkan karena ada masyarakat yang masih takut, tetapi penyebab juga antara lain kurangnya logistik vaksin. Betul, bahwa saat ini saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan data yang masuk ke kami, saya melihat bahwa ketakutan masyarakat sudah mulai berkurang. Malah kecenderungan minat masyarakat untuk divaksin jauh lebih baik dibandingkan di awal-awal tahun 2021 kemarin. Nah, kita sangat bersyukur karena memang kita mengharapkan peran serta masyarakat untuk apalagi mengambil peran dalam hal ini, mengunjungi seluruh pos-pos vaksin yang disediakan dalam rangka mendapatkan vaksin Sinovac. Jadi untuk mengadakan vaksin Pak, apa hanya dinas kesehatan, puskesmas, atau lembaga-lembaga yang ada bisa? Iya. Atau LSM? Baik. Atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat RT RW itu bisa laksanakan atau gimana? Iya. Jadi kegiatan vaksinasi ini pelaksanaannya sangat fleksibel, Pak. Iya. Sangat fleksibel sekali. Kami sudah membuka ruang dan membuka diri, meminta peran serta semua lembaga masyarakat, semua organisasi masyarakat. Dan ini kami sudah terbukti. Beberapa kali kami sudah melakukan kerjasama, mulai dari kerjasama dengan beberapa partai politik. Di antaranya kami sudah pernah melakukan kerjasama dengan mohon maaf saya menyebutkan Partai PDI Perjuangan. Itu sudah pernah kami laksanakan. Kami difasilitasi oleh PDI Perjuangan untuk pelaksanaan vaksin kepada masyarakat. Beberapa hari yang lalu kami juga sudah membangun komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan bekerja sama bersama Partai Gerindra. Artinya pelaksanaan kerjasama dengan partai politik sudah berjalan. Kami tetap mendorong partai-partai lain untuk membangun komunikasi dengan kami dalam rangka pelaksanaan vaksinasi. Dengan organisasi-organisasi lain pun kami sudah sering melaksanakan, misalnya dengan barusan kami melaksanakan kegiatan vaksinasi kerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita bersama kelompok masyarakat lainnya. Kemarin kami kerjasama juga dengan kelompok masyarakat yang motor besar ini, MTC. Nah, ini kami sudah laksanakan. Sementara pelaksanaan di tingkat RT RW pun sudah berjalan dengan sangat baik. Beberapa kali kami melaksanakan kegiatan di tingkat kelurahan maupun di beberapa lokasi-lokasi yang menurut kami banyak terkumpul orang atau menjadi tempat-tempat keramaian. Misalnya kami sudah 2 kali melaksanakan kegiatan vaksinasi yang berlokasi di Pasar Susumbolan, dan kami juga sudah pernah melaksanakan kegiatan vaksinasi di terminal shopping, termasuk di Taman Kota yang paling sering kemarin dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-57. Kami membuka pos vaksin selama 3 hari berturut-turut di Taman Kota Gaokan Bantilan. Ya. Pak Kadis, yang ditargetkan ini kan 40%. Ya. Itu dari jumlah apa Pak? Jumlah DPT atau jumlah penduduk? Dari jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jumlah sasaran berapa? Jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah 158.000 masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang wajib mendapatkan vaksinasi. Jadi COVID. 40% dari 158.000. Dari 158.000. Iya. Oh gitu ya. Ya, seperti itu. Khusus untuk Baulan
Pak Kadis? Atau kecamatan yang ada ini yang tertinggi di mana? Ya, yang tertinggi saat ini berada di Kecamatan Bawelan. Karena Persentase? memang persentase secara keseluruhan Kecamatan Bawelan itu sudah berada di angka hampir mencapai 40%. Kecamatan Bawelan. Iya, sekitar 38,92%. Kecamatan mana Kecamatan yang masih Bawelan. minim? Ya, masih ada beberapa kecamatan kita yang berada di angka cakupan vaksin masih berada di angka di apalagi di bawah rata-rata. Ya. Itu diantaranya Kecamatan Toli-Toli Utara, lalu Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Selatan. Nah, ini yang terus kami dorong agar supaya masyarakat ikut segera mengambil peran serta dalam mendapatkan vaksin. Beberapa strategi yang kami laksanakan selama ini adalah tim vaksin itu sekarang tidak lagi menunggu di puskesmas, tetapi bagaimana caranya melaksanakan kegiatan vaksin secara mobile, mengunjungi beberapa desa-desa, sehingga proses pemberian vaksin ini strateginya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang lagi ke puskesmas, tapi cukup mendatangi kantor-kantor desa tempat pelaksanaan pos vaksin pada hari tersebut. Selama vaksin ini Pak, apa saja kendala yang didapat? Ya, terkait dengan kendala, pertama tadi sudah kami sampaikan, yang paling besar adalah pada posisi ketersediaan logistik vaksin. Yang kedua, kendala-kendala yaitu memang terkadang pada beberapa desa sebenarnya kami sudah membuat semacam janji dengan pemerintah desa, akan tetapi pada saat itu masyarakat masih belum datang ke kantor desa, sehingga proses informasi, proses kemudian mengabarkan, memanggil, mengundang masyarakat itu menjadi sebuah kegiatan tambahan tentunya yang kami prediksikan. Ini semua juga dipengaruhi oleh masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi dengan baik, sehingga salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengaktifkan kawan-kawan promosi kesehatan untuk terus melakukan halo-halo, untuk terus melakukan proses edukasi kepada masyarakat, sehingga nanti pada saat ada kegiatan vaksin di desanya, apalagi masyarakat sudah langsung secara berbondong-bondong datang. Hari ini kan kalau saya lihat keadaan di masyarakat, khusus Bawelan itu masyarakat sudah ingin divaksin. Iya. Tapi yang ada di kecamatan-kecamatan di desa-desa ini masih takut karena ada berita-berita hoax ini. Iya, jadi memang. Jadi selain mobil pengeras suara itu apa saja tindakan yang dilakukan? Iya, baik. Ada beberapa alternatif sebenarnya. Yang pertama, selain mobil-mobil, kami juga membuat baliho dan spanduk untuk memberikan informasi. Yang kedua, pada hari Jumat ya di masjid-masjid kami juga menyampaikan himbauan dan edukasi sekaligus jadwal pelaksanaan vaksinasi yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, termasuk lokasi pelaksanaan vaksin dalam satu wilayah kecamatan tersebut. Saya kira ke depan kami tinggal menunggu distribusi vaksin, karena Bapak Bupati Toli-Toli sudah bersurat ke Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini ditujukan langsung ke Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk permintaan sejumlah vaksin, diantaranya baik untuk vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan dosis 2, maupun vaksin Pfizer yang akan kita berikan kepada seluruh masyarakat. Nah, ada kelebihan dari vaksin Pfizer ini. Berdasarkan hasil kajian dan pengamatan di lapangan, kecenderungan dampak atau efek dari pemberian vaksin Pfizer ini tidak terlihat. Biasanya kan masyarakat mendapatkan vaksin Moderna, ada yang kemudian menyampaikan terasa ngilu, ada efek yang muncul. Tapi kalau di Pfizer ini kecenderungan efeknya lebih tidak kelihatan, hampir sama seperti pada saat pemberian vaksin Sinovac. Ya, jadi saya kira seperti itu. Pak Kadis, ini kan lagi digaung-gaungkan sekarang PPKM level 3 akan
diterapkan lagi. Itu apa sampai bagaimana sampai bisa diterapkan PPKM level 3? Ini karena ada yang terpapar atau kenapa? Ya, baik. Penerapan PPKM level 3 secara nasional ini adalah inisiasi pemerintah pusat yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan corona tahun 2019 pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Artinya pemerintah mencermati dalam rangka menyongsong bulan Desember yang merupakan ada hari perayaan besar di situ, hari Natal bagi kaum Nasrani, dan ada Tahun Baru 2022. Masyarakat Indonesia punya kecenderungan, punya kebiasaan untuk euforia menyambut tahun baru dengan melakukan kegiatan-kegiatan besar. Nah, mencermati hal ini, apalagi Indonesia saat ini masih tetap dalam status pandemi COVID, sehingga pemerintah perlu melakukan pembatasan-pembatasan. Ada beberapa pembatasan yang disampaikan di dalam instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 tersebut. Di antaranya pemerintah tidak memperkenankan adanya kegiatan arak-arakan atau pawai-pawai menjelang menjelang perpisahan tahun 2021 menuju tahun 2022. Tentunya juga kita berharap masyarakat Kabupaten Toli-Toli berdasarkan instruksi Mendagri tersebut tidak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berlebihan, apalagi kegiatan-kegiatan yang memicu terjadinya perkumpulan orang. Nah, di samping itu juga pemerintah mengingatkan bahwa situasi saat ini kita masih berada pada kondisi di mana kerawanan terkait dengan bencana itu masih terus menghantui Indonesia, baik itu akibat curah hujan yang begitu tinggi maupun kegiatan-kegiatan gempa lainnya. Nah, oleh karena itu himbauan pemerintah agar supaya dalam perayaan hari raya Natal nantinya diharapkan keluarga merayakan secara sederhana di rumah masing-masing tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul, karena ini masih sangat mengancam terjadinya penularan virus corona. Di sisi lain juga di dalam PPKM 62 tahun 2021 itu sudah ditegaskan bahwa akan ada beberapa kegiatan pembatasan. Misalnya kegiatan-kegiatan kesenian itu ditiadakan, lalu kemudian semua alun-alun tempat berkumpulnya masyarakat itu kemudian ditutup untuk sementara waktu. Nah, PPKM ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 2 Januari tahun 2022. Untuk sampai saat sekarang, Pak Kadis, masih ada enggak yang terpapar di rumah sakit? Ya, saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih punya 4 pasien, 4 pasien yang dirawat di rumah sakit dan 6 pasien sedang menjalani isolasi mandiri. Kemarin pada hari Selasa, saya diinformasikan terjadi lagi 1 kasus kematian akibat COVID. Ini memberikan informasi dan memberikan sebuah bukti kepada kita sekalian bahwa penularan virus corona masih terus berlangsung. Artinya kita masih waspada lah. Harusnya seperti itu. Karena Toli-Toli sampai hari ini masih ada yang terpapar dan masih ada kasus kematian yang terjadi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tetap rajin-rajin mencuci tangan. Nah, ini menjadi kunci kita. Ditambah lagi, saya tetap mengharapkan semua warga masyarakat
mendapatkan vaksin, Iya. sehingga proses pencegahan ini bisa kita laksanakan dengan optimal. Iya. Terus tadi Bapak bilang masih ada 6 yang isolasi mandiri. Iya. Tindakan apa yang dilakukan terhadap 6 ini? Ada apa pengawasan ketat atau? Ya, berdasarkan standar operasional dan prosedur, semua orang yang melaksanakan kegiatan isolasi mandiri itu mendapatkan pengawasan dari tenaga surveillance puskesmas. Jadi setiap hari secara bergantian tenaga surveillance kami akan menghubungi semua orang yang sedang melakukan kegiatan isolasi mandiri di rumah. Di samping menanyakan perkembangannya, juga memberikan obat-obatan apabila dianggap pasien tersebut membutuhkan obat. Tapi kecenderungan pasien-pasien kita yang melaksanakan isolasi mandiri itu biasanya berada pada kondisi gejala ringan atau sama sekali tanpa gejala. Ya. Oke. Pak Kadis, ada satu lagi ini. Dan ini ada info yang beredar di luar. Bagaimana dengan berita yang diinstruksikan oleh WHO agar vaksin dihentikan? ya. Apa ini berita benar atau hoax? Ya, jadi kita harus hati-hati dalam setiap mencermati informasi yang beredar, karena sepengetahuan kami vaksinasi atau kegiatan vaksinasi COVID-19 ini masih menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah penyebaran mata rantai COVID. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan jangan kita mudah terpancing dengan kegiatan-kegiatan pemberian informasi yang kita sendiri tidak jelas sumber informasinya dari mana. Nah, saat ini kita ketahui bersama begitu banyak informasi-informasi bohong yang beredar di masyarakat melalui media-media sosial. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat harusnya lebih cerdas dan kemudian lebih hati-hati dalam mendengarkan atau melihat setiap informasi yang, apalagi informasi tersebut status atau sifatnya berlawanan, berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk itu kita jangan mudah terpancing, kita jangan mudah terpengaruh dengan informasi itu, karena sepengetahuan kami, sekali lagi kami sampaikan, kegiatan pemberian vaksin kepada masyarakat masih menjadi kegiatan yang utama atau kegiatan yang prioritas dalam upaya menekan angka penularan COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli, atau yang sering kita kenal dengan upaya pembentukan herd immunity atau kekebalan di tingkat kelompok. Artinya berarti yang instruksi yang beredar, berita-berita yang beredar tentang instruksinya WHO itu tidak benar? Betul, ya. Oke. Saya kira seperti itu. Ya. Oke, Pak Anjas, terima kasih atas keterangan sehingga masyarakat bisa paham dan masyarakat bisa mengerti apa gunanya vaksin dan bagaimana tentang PPKM bisa dibatasi, PPKM level 3 yang akan diterapkan secara nasional, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Nah, kita berharap semoga penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kadis Kesehatan Toli-Toli bisa bermanfaat. Nah, barangkali ada kata akhir dari Pak Anjas. Baik, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang kami cintai, yang pertama, dengan mengikuti kegiatan vaksin itu berarti Anda telah melindungi diri sendiri, Anda telah melindungi keluarga, Anda telah melindungi orang-orang di sekitar Anda. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada keraguan. Mari secara berbondong-bondong kita datang ke pos-pos vaksin terdekat untuk mendapatkan vaksin dalam upaya mencegah penularan virus corona di Kabupaten Toli-Toli. Yang kedua, saya berharap seluruh masyarakat secara patuh dan disiplin untuk mengikuti apa yang menjadi instruksi Menteri Dalam Negeri dalam rangka penerapan PPKM secara nasional. Jadi ini PPKM level 3 ini dilaksanakan secara nasional, baik di daerah yang sudah berada di level 1 maupun daerah-daerah yang masih berada di level 3 atau 4, tetapi secara nasional
pemerintah telah mengeluarkan instruksi Mendagri untuk penerapan PPKM level 3 di seluruh daerah. Saya berharap semua masyarakat bisa secara disiplin mematuhi apa yang menjadi seluruh ketentuan di dalam PPKM level 3 tersebut. Mari kita hindari kerumunan, mari kita patuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah demi keamanan dan keselamatan kita semua, sehingga kita mampu mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID di Kabupaten Toli-Toli. Salam sehat. Oke, terima kasih Pak Anjas. Semoga bermanfaat semua yang apa dikatakan oleh Pak Anjas dan masyarakat bisa sehat. Amin. Dan masyarakat bisa beraktivitas lagi. Saya kira itu tidak lagi cita-cita kita. terkangkang seperti yang lalu. Betul. Ya. Oke. Terima kasih. Itulah penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli, Bapak Anjas Mara. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat pada masyarakat dan masyarakat bisa laksanakan, dan semoga kita sehat semua. Oke, salam sehat. Lensa Indonesia memberikan warna untuk Anda.